Hai semua, selamat datang di Fast Channel. Kurang lebih beberapa menit ke depan, Fast Channel akan merangkum sebuah film animasi yang berjudul Big Hero 6. Jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video ini, dan ini dia ceritanya. Di film ini menceritakan sebuah kisah seorang anak berusia 13 tahun yang bernama Hiro. Hiro adalah anak yang sangat pintar. Walaupun di usianya yang masih 13 tahun, tetapi dia sudah bisa menciptakan manusia. Maksudnya robot. Robot, guys. Si Hiro ini tinggal di kota besar bersama bibi dan kakaknya yang bernama Tadashi. Tapi setiap hari Hiro cuma disibukkan oleh pertarungan robot ilegalnya. Di saat Hiro mengikuti turnamen robot ilegal, tiba-tiba polisi datang. Kakaknya yang bernama Tadashi menyelamatkan adiknya, namun dia malah ikut tertangkap polisi dan akhirnya malah dipenjara. Lalu si bibi pun datang dan mencoba mengeluarkan mereka dari penjara dengan menjadikan dirinya sebagai jaminan. Kakak Hiro yakni Tadashi takut jika Hiro akan menyanyiakan potensinya. Lalu Tadashi membawa Hiro ke universitas di tempat dia belajar, yakni di Universitas San Francisco State. Maksudnya universitas ini di mana Hiro bertemu dengan teman-teman Tadashi. Mereka adalah Gogo, Fred, Wasabi, dan Honey Lemon. Mereka semua menunjukkan bakat mereka di bidang sains, teknologi, teknik mesin, menjahit, memalak, memasak, tawuran, dan lain-lain pokoknya. Begitupun juga dengan Tadashi yang menunjukkan robot penjaga kesehatan pribadinya yang diberi nama Kang Dadang. Maksudnya Baymax. Baca. Sontak untuk kedua kalinya, Hiro sampai dibuatnya terkagum-kagum sampai ternganga-nganga, dan akhirnya si Hiro memutuskan untuk bergabung ke universitas tersebut bersama kakaknya. Di tempat itu juga si Hiro bertemu dengan Profesor Callahan yang membuatnya menjadi lebih tertarik dan ternganga-nganga lagi. Hiro kemudian mempersembahkan proyeknya yang dia beri nama Microbots agar bisa masuk ke universitas tersebut. Microbot sendiri adalah sekumpulan robot kecil yang dapat bergabung dan membentuk apapun dalam setiap apa yang difikirkan. Profesor Callahan, yakni ketua dari program universitas itu, tertarik dengan proyek yang dibuat oleh Hiro. Dan akhirnya Hiro pun berhasil masuk ke dalam universitas tersebut. Lalu tiba-tiba datanglah orang yang bernama Alistair Gray, yakni presiden dari tech company, yang tertarik untuk membeli Microbot milik Hiro, tapi Hiro menolak karena mungkin kurang goceng. Sombong amat. Dalam hati Gray, ya elah tinggal kurang goceng doang, ribet amat. Dan lalu Gray pun pergi. Di scene selanjutnya, tiba-tiba terjadi kebakaran di universitas tersebut. Lalu Tadashi pun masuk ke dalam untuk menyelamatkan Callahan yang terjebak di dalamnya. Namun tiba-tiba terjadi ledakan. Tadashi pun tewas dalam insiden tersebut. Suatu hari, Hiro tidak sengaja mengaktifkan Baymax. Secara bersamaan, dia menemukan satu microbot di saku jaketnya, dan microbot itu membawa mereka berdua ke suatu gudang yang kosong. Di tempat itu, Hiro melihat ada seseorang yang telah menggandakan microbot ciptaannya dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi kemudian, Hiro ketahuan dan pria bertopeng tersebut menyerangnya dengan mengendalikan microbot miliknya. Tapi, Hiro mampu meloloskan diri setelah mendapat bantuan dari Gogo, Fred, Wasabi, dan Honey Lemon dengan menggunakan mobil van milik Wasabi. Lalu, Hiro mengumpulkan keempat temannya termasuk Baymax dan menciptakan armor untuk mereka semua termasuk untuk dirinya sendiri dan Baymax. Mereka lalu pergi ke laboratorium lama milik Cray Teknologi yang dulunya telah dipakai untuk menguji teknologi teleportasi. Tiba-tiba mereka diserang oleh si pria bertopeng yang sudah terlebih dahulu di tempat itu. Setelah pertarungan singkat, Hiro berhasil mencabut topengnya, dan alangkah terkejutnya ketika Hiro mendapati bahwa orang itu adalah Profesor Callahan. Jadi selama ini, Callahan lah yang telah mencuri microbot milik Hiro untuk menyelamatkan dirinya sendiri ketika terjadi kebakaran di universitas. Mengetahui kenyataan tersebut, Hiro marah dan menyuruh Baymax untuk membunuh Callahan. Tapi Baymax tidak ingin membunuh Callahan karena sejatinya Baymax bukanlah robot yang dirancang untuk membunuh. Dan Callahan pun segera melarikan diri. Teman-teman Hiro yang sebelumnya mengetahui bahwa pilot tes yang terjebak dalam portal laboratorium milik Cray itu adalah anak Callahan.
Sementara alasan Callahan membalas dendam kepada Gray adalah karena yang telah menyebabkan kematian putrinya adalah Gray. Callahan ingin membunuh Gray dengan melemparnya ke dalam portal yang aktif, namun rencana itu dicegah oleh Hiro dan teman-temannya dengan melumpuhkan sejumlah microbot Callahan. Di dalam portal yang aktif, Baymax telah mendeteksi tanda kehidupan dari putri Callahan yakni Abigail. Hiro dan Baymax segera menuju ke sana untuk menyelamatkannya, tapi ketika hendak mencari jalan keluar, armor Baymax rusak sehingga satu-satunya cara untuk menyelamatkan Abigail dan Hiro adalah dengan menembakkan roket milik Baymax. Dan akhirnya Hiro harus meninggalkan Baymax di belakang dengan kesedihan yang amat sangat seperti melihat mantan di pelaminan. Setelah mereka berhasil keluar, portal akhirnya meledak. Abigail segera dilarikan ke rumah sakit, sementara Callahan ditahan polisi akibat perbuatannya. Suatu hari setelah kejadian itu, Hiro menemukan chip yang mengandung semua data milik Baymax. Lalu dia kembali membuat Baymax yang baru dengan chip tersebut dan Baymax pun kembali muncul kembali seperti sedia kala. Dan film pun selesai. Menurut Fes pribadi, film animasi ini sangat bagus. Banyak adegan yang menghibur. Tapi menonton film secara full itu lebih menarik dan kita bisa tahu alur ceritanya lebih komplit ya. Tapi itu semua terserah dan kembali lagi ke penonton untuk memilih yang mana. Menonton alur singkat atau full movie. Jika ada kekurangan, kesalahan dan pembuatan konten ini, mohon maaf karena ini memang video pertama dari Fes Channel. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan bye-bye.